Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Eh, kita kembali nggih di pembelajaran tema. Kita masuk ke tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Ya, LKS sudah diambil semuanya. Yang belum diambil untuk segera mengambil ya di kantor Bu Guru. Kita masuk ke subtema 1. Ya, ada cara tubuh mengolah udara bersih. Di sini ya, terlihat ada ayam, ada bebek, kemudian ada entok ya, terus kambing, dan lain-lain. Nih, makhluk hidup ya, ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas. Nah, manusia juga bernafas ya, menggunakan paru-paru. Nah, di sini Bu Guru mempunyai bacaan tentang dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Kemudian ikan juga kalau malam tidur tidak? Ya. Nah, terus ada gelembung-gelembungnya ya, itu digambar ikan itu. Maksudnya apa ya? Nah, kita akan mempelajarinya ya. Nah, dari bacaan tadi kita buat peta pikiran atau mind map ya di sini. Jadi temanya atau judulnya itu Dayu dan Ikan Hias. Ada pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, kapan lagi, apa lagi. Nah, dari bacaan tadi nanti anak-anak mengerjakan ini. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Nah, tadi kan sudah ada ya, sudah dibacakan sama Bu Guru. Nanti tugas pertama anak-anak mengerjakan peta pikiran ini berdasarkan isi bacaan dari Dayu dan ikan hias. Ya. Nah, tugas pertama. Kemudian nah, ini juga ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena apa? Untuk bernafas ya. Kalau kita membuka mulut kita bisa untuk apa? Makan, berbicara. Kalau ikan itu bisa makan juga ya. Juga untuk bernafas. Mengeluarkan gelembung-gelembung ya. Kan ikan itu bernafas menggunakan insang ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pernafasan pada hewan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 2 itu mempelajari tentang pernafasan ya. Pernafasan hewan, pernafasan manusia ya. Nah, yang pertama di sini ya. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Jadi, bernafas itu artinya masuknya oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu namanya kegiatan bernafas ya. Kalau manusia itu bernafasnya menggunakan paru-paru. Nah, di sini hewan pada sistem pernafasan hewan itu berbeda dari manusia. Ya, karena setiap hewan bisa alat pernafasannya itu berbeda-beda. Nah,
kita akan bahas yang pertama ada alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah ya. Nah, di sini cacing tanah sebenarnya geli ya. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Ya, cacing bernafas melalui permukaan kulit ya. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk mempermudah penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, ini cacing tanah. Cacing tanah bernafas tadi menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ya, ini di sini nih kulit, kemudian oksigen. Oksigen itu O2 ya masuk, nanti dikeluarkan oleh ini juga dikeluarkan itu mengandung CO2. Kita lanjut ke alat pernafasan pada serangga. Nah, serangga itu kalau di bahasa latinnya insekta ya. Nah, kalau serangga itu menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida sama ya seperti manusia. Nah, kemudian alat pernafasannya itu berupa trakea. Nih, kalau serangga itu trakea alat pernafasannya ya. Sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea namanya trakeola ya. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, jadi serangga bernafas menggunakan trakea. Kemudian cara bernafasnya yaitu oksigen masuk melalui lubang yang disebut dengan stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Ini ya. Ini yang namanya serangga, contohnya ini ada pada lebah ya. Serangga kecoa itu juga serangga, jenis-jenis serangga. Kemudian ketiga ada alat dan pernafasan pada ikan. Ikan itu Pisces ya. Nah, ikan itu tadi ya, kenapa ikan membuka mulutnya, menutup mulutnya ya. Nah, di sini ikan mengambil oksigen melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan ya. Nah, ikan bernafas dengan insang ya. Insang itu berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Biasanya kalian kalau lihat ikan itu di bagian ini di bagian apa ya? Kepalanya ada ininya di sini bukakan ya, nanti dibuka itu ada insang namanya. Nah, di sini kemudian insang itu dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Nah, di sini untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup, insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Ya. Jadi ikan itu bernafas menggunakan apa? Insang ya. Insang itu tadi lembaran-lembaran tipis air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan itu tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini insang tadi. Kita lanjut ke ini tadi ya, ini masih insang. Kemudian nomor 4 ada alat pernafasan pada amfibi ya. Amfibi itu seperti katak ini ya. Bisa hidup di 2 tempat. Nah, amfibi itu contohnya katak ya.
Ini ketika masih kecil atau masih berbentuk kecebong ini ya, katak itu bernapas menggunakan insang. Jadi kayak ikan, kecebong ya. Nah, terus kalau sudah besar ini menjadi katak ya, menjadi katak itu bernafas menggunakan apa? Kalau sudah besar menggunakan paru-paru dan kulit ya. Itu kalau masih kecil kecebong menggunakan insang, kalau besar sudah menjadi katak bernafasnya menggunakan paru-paru dan kulit ya. Nah, katak itu kulitnya selalu lembab atau basah ya untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lanjut. Nah, kemudian ada 5. Ada hewan reptil. Hewan reptil itu ada pada ular, kadal, cecak, buaya, biawak ya. Hewan yang melata. Nah, hewan reptil ini bernafas menggunakan paru-paru ya. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang menyelam ya seperti kura-kura, penyu, kemudian buaya. Kalau yang tadi di darat ada kadal, cecak ya. Selanjutnya yang 6 ada pernapasan pada burung atau aves ya. Pada burung nih, ini gambarnya ada. Kalau burung itu bernafas menggunakan paru-paru. Tetapi ketika burung itu sedang terbang ya, dibantu namanya pundi-pundi udara atau kantong udara ya. Nah, di sini udara yang mengandung oksigen itu masuk melalui lubang hidung. Masuk, kemudian pada selanjutnya ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea, kan ini masuk ke trakea, kemudian dari trakea itu masuk ke paru-paru. Ada yang masuk juga ke kantong udara atau pundi-pundi udara. Gitu, agar ketika terbang itu burung itu nafasnya tetap lancar gitu ya. Lanjut, ke-7 ada alat pernapasan pada mamalia. Mamalia itu hewan yang menyusui ya, yang beranak. Nah, ada mamalia darat dan mamalia air ya. Ada kambing, kerbau, kuda. Kalau yang di air paus, duyung, lumba-lumba ya. Ternyata hewan hewan laut pun ada yang namanya mamalia, tidak bertelur tapi beranak ya. Nah, misalnya ini ada pada kuda ya. Kalau mamalia itu bernafas menggunakan paru-paru ya. Oksigen masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan. Kalau di kuda ini berarti trakea ya, kemudian masuk ke paru-paru. Kemudian karbon dioksida pun sama keluarnya dari jalur yang sama nanti. Nah, itu kemudian kalau paus juga tadi ya, bisa paus ya atau lumba-lumba kan biasanya nongol kan ya ke permukaan ya. Nah, itu untuk mengambil oksigen. Nah, itu penjelasan tentang sistem pernafasan pada hewan. Nah, ini tadi kan lumba-lumba muncul ke permukaan cuil. Nah, itu untuk mengambil oksigen ya, sama mengeluarkan uap air atau mengeluarkan karbon dioksida. Nah, tugas yang kedua tadi yang pertama itu ada membuat peta pikiran, kemudian tugas yang kedua dari tematik ini kalian membuat tabel ya tentang
nama hewan tadi ada 7 hewan ya. Cacing tanah, serangga, ikan, katak, reptilia, burung, mamalia. Kemudian ditulis sebelahnya ada sistem pernafasannya. Kemudian Bu Guru tambahkan juga ada berapa hewan lagi, nanti Bu Guru tabelnya Bu Guru kirim di grup WA saja ya. Itu saja tugas hari ini. Semoga anak-anak sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.